Nah, ketika saya bergerak, satu hari akan acara dengan TV One di apa namanya ceramah di kuburan Sunan Kalijaga. Saya mampir di satu masjid. Di situ ada ruangan yang dikasih kelambu. Saya kan tukang ziarah ya. Saya tanya sama penjaga kotak amalnya, Mas, ini yang dikasih kelambu itu apa? Kata beliau, itu Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro. Kubro di Terboyo. Saya boleh masuk? Boleh. Saya coba masuk. Kok nggak ada kuburannya? Cuma kelambu aja. Saya tanya lagi ke dia, Nung Sewu, Mas, ini kok nggak ada kuburannya, Ge? Memang nggak ada, ini cuma petilasan. Petilasan. Oke, udah saya anggap selesai lah. Tapi sekian tahun kemudian, kok sekarang ada tulisan besar makam keramat Syekh Jumadil Kubro. Dan itu ada kuburannya. Pertama tuh nggak ada. Nggak ada. Sekarang sudah ada kuburannya. Sekarang sudah ada. Ada kuburannya, disebut dengan wisata ziarah, kemudian ada warung-warung, ada kotak amal tentunya yang penting kan kotak amal sebetulnya. Yang nomor satu. Kalau yang lain sunat-sunatnya lah. Nah, saya tanya orang-orang. Setahu saya, Syekh Jumadil Kubro itu ada terbuat di apa namanya? Di Jawa Timur, bukan di situ. Sebentar, Syekh Jumadil Kubro itu tokohnya fiktif apa eksis? Eksis. Siapa beliau itu? Syekh Jumadil Kubro itu kan termasuk yang menurunkan kemudian Wali Songo kan? Oke. Yang menurunkan Wali Songo. Syekh Jumadil Kubro ini terap dari Wali Songo. Leluhurnya Wali Songo. Leluhurnya Wali Songo adanya di daerah Trawulan, nah itu Trawulan, Jawa Timur. Makam aslinya ada? Ada. Di Trawulan. Di Trawulan, Jawa Timur. Sampai sekarang masih ada. Nah, yang palsu itu di mana? Nah, di Terboyo itu Semarang. Di Semarang. Saya tanya, ini siapa yang mengadakan ini nih? Katanya berdasarkan petunjuk dari satu daerah. Dari mana? Dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Habib Lutfi. Ya. Oke. Itu. Wah, Itu keterangan siapa? Orang-orangnya di situ semua bisa ditanya. Sampai hari ini bisa ditanya semua. Sampai saya bilang, Mas, ini kan kuburan palsu, Mas, dulu kan nggak ada, sekarang jadi ada. Ya, kita kan hanya melaksanakan saja. Dan itu saya anggap selesai, saya tinggalkan dan saya sampaikan ke teman-teman. Kemudian saya coba juga pas pengajian di Kalimantan Tengah, karena saya dengar ada kuburan ulama besar namanya Kiai Gede. Kiai Gede itu adalah seorang ulama yang dikirim oleh Kerajaan Demak untuk bersama-sama berjuang dan kemudian mengislamkan sekitar Kalimantan Tengah di Kota Waringin Barat. Nah, kedua kali saya datang ke sana, si penjaganya itu kalau tidak salah namanya Pak Tamrin atau siapa, kemarin ada Habib kesini mengatakan bahwa ini aslinya adalah Habib katanya. Ada yang bilang Habib Asega, ada Habib Al-Ghadri, macam-macam. Artinya apa? Bahwa seperti ada upaya untuk mencoba mengganti nama orang. Itu sudah dihabibkan. Tapi untuk masyarakat di sana masih tetap manggilnya Kiai Gede. Kiai Gede. Yang maksud dihabaibkan itu apakah ada misalnya makamnya dirubah namanya apa tidak waktu di? Sudah dibicarakan. Sudah dibicarakan dengan juru kuncinya. Tapi kan masih ada tulisan yang Kiai Gede dan itu sudah cukup masyhur. Itu ada masjid yang umurnya sudah 500 tahun lebih dari kayu semua di situ. Jadi mungkin tidak bisa mengganti langsung karena tulisannya juga besar dan masyarakat sudah tahu. Tapi bahwa itu aliasnya sudah ada, alias Al-Habib alias Habib. Iya. Padahal bukan Habib. Bukan. Beliau Kiai Gede dari Demak. Sebentar Kiai, ini kan bisa aja Habib kan betulnya misalnya kan. Nah jadi bagaimana bahwa itu dinisbatkan ke Habib itu dan ternyata bukan Habib itu seperti apa? Ada penjelasan nggak? Ada di sejarahnya kan tertulis di situ bahwa namanya Kiai Gede saja. Kiai Gede. Orang Jawa. Yang dikirim oleh Kerajaan Demak
Karena di sana kan sedang terjadi sesuatu ya, ada konflik, terus minta bantuan. Beliau ada seorang ulama berangkat membawa 40 orang jamaah sehingga bisa sholat Jumat karena mazhab Syafi'i. Nah, kemudian di sana ada semacam perjanjian kalau bisa memenangkan konflik ini maka kami akan masuk Islam. Allah izinkan dapat kemenangan. Masuklah Islam. Tidak pernah orang mengenal namanya siapa-siapa kecuali kiai gede aja. Nah, apakah kemudian yang dinisbatkan kepada nama Habib ini Habib siapa? Ada tertulis di sana? Tidak. Tidak tertulis. Cuma juru kuncinya ngobrol dengan kami. Oh, juru kuncinya. Bahkan kemarin salah seorang ustadz di Sampit saya minta untuk mengulang ke sana. Coba tanyakan apa benar pernah ada orang yang menyebutkan bahwa kuburan itu adalah Habib. Iya disebutkan. Dan ada beberapa Habib. Ada Habib Segaf, ada Habib Al-Ghadri, ada Habib, kalau nggak salah begitu. Nah ini saya anggap sepertinya ada upaya sistematis dari orang-orang tertentu yang ingin memutar balik sejarah. Oke. Saya dapat lagi dari Jawa Timur, di daerah Dukun namanya, ada jemaah kita di sana yang melaporkan bahwa di sini sudah ada sekitar 17 tahun ada haul namanya Mustafa Al-Maghribi. Oh, Mustafa Al-Maghribi. Iya. Saya tanya aslinya siapa? Kalau aslinya dulu namanya bukan itu, namanya Kiai Kalbakal. Nah, saya tanya siapa yang merintis mengadakan haul tiap tahun dengan nama Mustafa Al-Maghribi? Sama dengan yang tadi itu. Waduh. Habib yang dari Pekalongan itu. Iya. Ini nggak fitnah nih kayak. Enggak lah, kita bisa telepon orangnya juga sih. Oke, soalnya berat nih kan kalau nggak benar nggak apa? Dosa lah. Dosa besar itu. Besar. Nah, saya juga coba bicara tentang sejarah NU misalnya, Thariqah. Ya. Saya berbicara dengan Kiai Khalwani. Kiai Khalwani itu mufti Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah dari Berjan, Purworejo. Saya orang pertama yang nanya beliau waktu itu karena beliau sedang ada ceramah di Depok, kemudian sempat bicara di BSD. Saya tanya karena ada obrolan kan tentang Thariqah itu Jatman. Beliau bercerita bahwa Jatman itu ada perubahan sejarah nih. Ya udah kalau itu jangan ngobrol sekarang dengan saya, kita hidupkan waktu itu, kita videokan. Sejak kapan kan Jatman pendirinya ayah beliau Kiai Nawawi dengan Kiai Muslim Rangen, itu diantaranya pendirinya itu. Tapi dirubah kemudian jadi orang lain yang saya tidak mau sebut nggak enak ya. Sebentar, Jatman ini biar paham apa itu Jatman. Jamiyah Thariqah Mu'tabarat An-Nahdiyah. Jatman. Jamiyah Thariqah Mu'tabarat An-Nahdiyah. Nadia. Iya, NU punya. Ya, NU punya Jatman. Nah itu tahu-tahu kata beliau dibikin buku dan pendirinya ganti orang lain. Lalu sama Kiai Khalwani tanyakan kepada orang yang di Semarang yang memang tahu peristiwa penggantian, siapa yang mengganti ini? Anak-anak. Tapi saya tanya begini, kalau Kiai nanya itu yang mengganti anak-anak kan nggak masalah. Tapi masalahnya adalah di zaman siapa? Di zamannya ketua Jatmannya Habib Lutfi. Dan berulang kali saya sampaikan supaya dikembalikan sejarah yang sebenarnya sampai sekarang nggak dirubah. Bahkan belakangan berkembang nama Thariqah pun dirubah. Yang tadinya Naksabandiyah misalnya Syadziliyah ditambah dengan Alawiyah. Sebentar Kiai ya, ini masalah apa ya? Sensitif banget ini. Apa Kiai sudah misalnya wawancara tokoh-tokoh NU mengenai hal ini, ada perubahan kemudian ada tambahan Alawiyah itu? Saya sudah bicara langsung dengan Kiai Khalwani. Sudah bicara langsung seperti ini kita ngobrol. Dan beliau belakangan juga sudah berkenan untuk berbicara dengan yang lain juga. Tapi yang pertama memang menanyakan saya dulu di BSD. Kemudian ada beberapa daerah yang sebelumnya juga kuburan itu tidak ada nama itu, kemudian belakangan jadi ada. Misalnya di Kaligowo di Wonosobo itu
Ada kuburan masyarakat biasa, belakangan kemudian